menciptakan wujud gambar Allah itu seperti manusia. Oke? Iya, maksudnya yang terlihat. Oke. Karena Allah itu tidak Tidak, terlihat. sabar. Bapak Pendeta mau mengatakan bahwa wujud Allah itu sama dengan kita manusia. Enggak, Allah itu tidak terlihat. Allah tidak terlihat. Oh, Oke. makanya waktu Filipus mau menunjukkan. Sekarang begini, Yesus Pak bilang, Pendeta. Sebenarnya itu mudah kalau Pak Pendeta terbuka. Coba baca Roma 1 nomor 20. Sebenarnya sama di dalam Al-Quran. Karena Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad sama. Tidak ada yang beda. Dan bisa saya buktikan pakai data. Roma berapa? Roma 1 nomor 20. Coba baca. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, mana karyanya, dan dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi maksud di dalam Roma 1 nomor 20 itu, Tuhan akan menunjukkan kepada kita dari karya-karyanya. Semuanya kan karya Tuhan. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu maksudnya Tuhan menciptakan manusia ini punya, Tuhan bisa mendengar, Tuhan maha mendengar, manusia bisa mendengar, maka diberikan kuping. Tuhan maha melihat, makanya manusia bisa melihat, maka diberikan mata. Iya. Begitu. Jadi dari sifat Tuhan bukan berarti gambar Tuhan, tidak. Karena begini Pak Pendeta ya. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Bagaimana cara kita bisa mengenal Tuhan? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya? Dijelaskan dalam Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Berarti ini sudah jelas bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan, melainkan Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam narasi Yohanes 5:37, di situ dikatakan, Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau saya tanya kepada Pak Pendeta, pasti Pak Pendeta mutar-mutar. Tapi kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Coba baca Yohanes 3:34. Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengerjakan rohnya dengan tidak terbatas. Oke. Yesus, kenapa kamu diutus ke dunia ini? Apa kata Yohanes 3:34? Sebab siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Pertanyaannya, apakah Yesus menyampaikan firman Allah? Menyampaikan. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, sekarang Pak Pendeta mengatakan Yesus adalah Tuhan. Baik. Dalam Yohanes 5:30, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh tidak, kamu Tuhan. Baca Matius 7, 21, 22, sampai 23, baru Pak Pendeta tanggapi. Coba baca. Matius 7, 21, 22, 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan panjang pujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya tanya, Amin. Antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapa yang panggil Yesus Tuhan? Kristen. Baca 23 apa? Karena pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Yesus mengusir kalian ketika memanggil Yesus Tuhan? Baik, itu penjelasannya di ayat itu sih sebenarnya 15. Silakan. Karena sesuai dengan yang Tuhan. Kita nyemil dulu Pak. Oh iya. Silakan makan dulu. Ayo makan. Mari makan. Ya, makan dulu teman-temannya. Siang. Coba saya. Tapi mau pusing. Jangan pusing. Oke. Haleluya. Makan Pak Pendeta, Jasmine makan itu, bukan itu makan. Iya. Silakan Pak Pendeta makan dulu. Nanti ada koma. Makan dulu, kita rehat. Makan terus sama ya, pastor makan. ini. Pokoknya makan, Bro. Aduh, susah ini.
Ada. Ambil panas. Bukan panas. Ambil ya, tidak apa-apa nanti ada Ada tisu. tisu, ada tisu aja pakai tisu. Ingat, manusia bukan hidup dari roti saja, Dari melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Allah. Itu Tuhannya Yesus atau bukan? Allah itu punya nama sebenarnya. Allah Tuhannya Yesus Bapak Pendeta. Iya. Ada, makanya kan dia dikatakan Bang, mari dua gabung sini, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juru Selamat itu dikatakan hamba Tuhan. Kita kasih makan pendeta dulu teman-temannya, karena di sini itu masuk pakai akses. Jadi kita tidak akan kasih pulang pendeta sampai pagi. Tidak bisa kabur Bapak Pendeta. Memang bini saya tahu Kalau- nonton, takutnya dia pikiran kemana-mana lagi. Kalau di Komal kan Pak Pendeta bisa cabut wifi kan, atau ganti mode pesawat kan. Aku udah nggak bisa. Ya makan, sambil baca-baca, sambil cari referensi. Anak Oke. Sambil jawab aja ya. Iya boleh, sambil kita santai ini. Ditelan dulu Bapak Pendeta, takut Bapak Pendeta kesel nanti. Ini bukan dalam forum supaya Pak Pendeta, kita santai-santai di sini. Kita ngobrol santai. Oke, saya jawab yang tentang nama itu kan. Ketika orang berkata, Tuhan, Tuhan, bukan kami membuat namamu kan, tanda-tanda. Jadi dikatakan ditujukan kepada siapa yang memanggil Yesus Tuhan. Nah, itu sebenarnya jawabannya ada di ayat 15. Dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu Yang akan datang, padamu dengan menyamar seperti domba, ketika itu Yesus berbicara kepada siapa? tapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Ketika itu Yesus berbicara kepada siapa? Ini kan kepada ini hal pengajaran, Murid-murid. iya murid-murid dan Oke. orang-orang pada waktu itu. Perhatikan baik-baik itu. Nah, dari buahnya lah Ya, kamu sahabat. akan mengenal mereka katanya. Waspadalah terhadap nabi-nabi Palsu. palsu yang akan datang kepadamu. Mm-mm. Yang datang kepada murid-murid Yesus, Paulus apa Nabi Muhammad? Paulus. Paulus. Oh, Paulus. Minum dulu, makan dulu. Jangan Pak Pendeta yang makan dulu. Paulus. Sudah tidak enak ini, kena lagi Paulus, makan dulu. Enggak apa-apa. Lanjut Makan. aja. Paulus. Hmm. Oke, terus Sudah. situ. Oke, saya jawab ya. Tapi kan ada ayat mengatakan dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya Kau akan mengenal mereka. Paulus memang dari pertama dia dikatakan seorang penjahat kan. penjahat. Bahkan dia sendiri yang akan mau membunuh orang-orang yang percaya pada waktu itu. Tetapi Kita kupas pemahaman dari buahnya lah, kita tahu. Itu maksudnya apa? Kau bicara buah tentang Dari pengajaran lah kita bisa tahu penyesat itu mengajarkan apa. Begitu apa tidak? itu juga pengajaran masuk. Oke. Apa juga gaya hidup. Maksud Pak Pendeta bagaimana? Coba jelaskan itu. Itu dari buah itu bicara juga tentang gaya hidup dengan juga pengajaran. Nah, kenapa saya katakan dari hidup? Karena orang Kristen mengatakan untuk orang melihat kita supaya kita hidup benar dari buahnya. Nah, itu bicara gaya hidup kan. Dari buahnya lah saja kita tahu. Betul? Iya. Berarti kita melihat dari buah-buah. Seorang penyesat itu dia datang kepada murid-murid Yesus, dia mengajarkan Yesus Tuhan. Sehingga Tuhan, Tuhan, kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, berdiskusi dengan batu Pak Pendeta. Tuhan. Batu. Minum, ya Allah. Minum dulu. Ya udah. Minum dulu Pak Pendeta, kasihan. Bahaya Oke. kita ya Allah, lama-lama saya dilapor di apa nih, persekutuan para gereja ini, kasih batu-batu Pak Pendeta makan. Coba, Jadi Paulus ya. dari buahnya lah saja kita tahu. Coba kita kaji satu perikop itu dulu Pak Pendeta, mungkin itu poinnya. Coba dari ayat 15, coba kita kaji bagaimana penjelasan Pak Pendeta di situ, baru nanti kita masuk. Ini berarti pendeta sama jemaat sudah Mengusir roh. Lupa tadi batuk makan kacang. batuk. Minum dulu. Minum dulu. Bahaya. Baru ingat tadi, aduh iya orang batuk tadi. Aduh, batuk-batuk pendeta. Aduh. Ya udah. Oke, di ayat berapa? 15 ya? Ayo, coba kita kaji satu perikop itu, coba Pak Pendeta jelaskan satu perikop itu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas.
berarti jahat lah. Namanya juga nabi-nabi palsu, pasti tujuannya mereka kan jahat. Artinya ada keuntungan pribadi yang mereka mau cari situ. Iya. Ya, sorry. Iya, Bapak Pendeta. Silakan. Udah ayat 15 kan? Oke, saya jawab. Jadi dari ribuannya, jadi dikatakan ini orang jahat sebenarnya, cuma menyamar. Makanya dikatakan dia nabi palsu. Makanya ayat 16 kan mengatakan dari ribuannya kamu akan mengenal mereka. Terus apa? Nah, kalau kita merujuk, oh baik, ya cuma itu aja, menjelaskan bahwa Iya. dari ribuannya aja. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu Iya. yang akan Karena datang. nggak bisa ditafsir lagi ayat ini Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar. dengan menyamar menjadi domba. Oke, yang datang kepadamu, itu siapa? Murid-murid Yesus kan? Iya. Oke. Yang datang kepada murid Yesus ini Paulus apa Nabi Muhammad? Paulus. Paulus. Dari buahnya lah saja kita tahu, kan? Ya, yang mengajarkan Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan siapa? Baik, Yesus juga mengajarkan itu. Di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya mengajarkan kalau dia Tuhan? Baik, ada. Ya, silakan minum dulu Pak Pendeta. Itu yang di Yohanes 8. Itu kan Yesus mengajar kan itu. Yohanes 8. Ingat Pak Pendeta, Ayo. carikan saya di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Baik. Makanya kita baca ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, ayat 21, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia, Saya izin sebentar ya. yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Nah, mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata di sini kata puncaknya, poinnya. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diri sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Nah, dikatakan begini kan 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia kan. Nah, anak manusia itu siapa? Kalau kita lihat di Matius, anak manusia, Tapi di bawahnya tadi Bapak itu Iya. diajarkan dari Bapak. iya diajarkan Berarti dari Bapa. Yesus menyampaikan Iya, kita umat atau jemaat untuk seperti apa ya, menghargai gitu loh. iya. Karena kan yang ngomong anak Allah ini sebagai manusia, makanya kan dia selalu bilang Bapa, tetapi dia bilang apabila kamu meninggikan anak manusia, baru kamu akan tahu bahwa akulah dia bilang kan. Nah, sekarang kita cek siapa sih anak manusia yang kita harus tinggikan ini. Di Matius 16 menjelaskan itu. Ternyata anak manusia yang harus kita tinggikan itu kan dikatakan, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia. Ini kan bicara nabi semua kan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka dikatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Mesias. Yesus, iya. Maka kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapakku di sorga. Nah, dan Mesias seperti yang kita lihat tadi, di Roma menjelaskan bahwa Mesias itu adalah Allah yang datang sebagai manusia yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi kalau Bapak Pendeta baca, itu Yohanes berapa yang Bapak Pendeta baca itu?
8 Yohanes 8 ayat 21 sampai 28. ayat 21 sampai 28 itu cuma berapa? 19 ayat atau 8 ayat? Coba Pak Pendeta baca satu perikop. Coba kita kaji satu perikop itu biar Pak Pendeta tahu. Coba kaji satu perikop itu. Oke. Coba baca dari pertama. Dari Yohanes 8 ayat berapa? Ayat 12 kalau tidak salah ya. 21. 21 ada 21. Coba baca. Coba baca satu perikop itu. Jangan dulu loncat. Tolong bacain dulu, leher aku gatal. Oh, leher gatal. Iya. Baca aja dulu. 21. Oke, Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Dia yang mengutus. Dia yang mengutus aku Dia itu adalah benar. Cara Bapa. Aku itu siapa? Yesus. Yesus. Ada berapa entitas di situ? Dua. Bapa dan anak. Bapa dan anak, dua. Apakah dua-dua Tuhan? Enggak, kan anak manusia. Anak manusia. Itu yang dikatakan juru Komitmen selamat. loh. Iya. Anak manusia. Iya. Yesus manusia. Iya, yang datang di dunia itu manusia. Oke, Yesus manusia. Yang Tuhan adalah Bapa. Iya. Ya. Oke. Nama yang Bapak. Tuhan, nama Bapa ini siapa? Yesus. Nama Bapa itu Yesus. Karena Mana datanya? itu di Yohanes 17 ayat yang ke-11-12 itu. Namamu yang telah kau berikan kepadaku. Bibel Anda kontradiksi tidak dengan penjelasan Anda? Enggak. Coba buka Amos 4 nomor 13. Amos 4 nomor 13. Amos 4 nomor 13. Ya. Baca. Sebab sesungguhnya dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Jederkon. Namanya siapa? Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Namanya siapa? Tuhan Allah semesta alam, Jadi itulah namanya. namanya siapa? Allah. Allah. Bukan Yesus, Bapak Pendeta. Iya. Nah, sekarang kita uji ya di sini. Ya silahkan Anda uji. Karena dikatakan juga Allah itu sebutan. Ada itu dibaca ini di makanya Keluaran. yang Yasmin katakan kontradiksi, Bapak Pendeta. Nah, makanya kita uji di sini. Ayo, mari Kalau kita memang uji. itu adalah Allah, itu adalah nama, terus kenapa Yesus dikatakan nama di atas segala nama? Nah, kalau nama di atas segala nama, berarti tidak ada nama yang bisa melebihi dari nama itu. Berarti Bibel Anda kontradiksi tidak? Enggak. Makanya di sini dikatakan Iya, kontradiksi, Bapak Iya, Pendeta. makanya kalau waktu Yesus mengatakan pergilah baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, harusnya berarti kalau ini bicara nama, harusnya Petrus membaptis dalam nama Allah, nggak mungkin dalam nama Yesus Kristus. Karena kalau kita baca di Keluaran 13 ayat 15 kalau nggak salah itu, dikatakan Allah itu adalah nama dan sebutan. Nah, makanya kenapa Yesus memperkenalkan nama Bapa itu dan namamu yang telah kau berikan padaku, karena bicara nama Allah itu. namamu yang telah engkau berikan kepadaku itu, coba dibuka di KJV tadi. Berarti ada yang memberi dan ada yang menerima, Bapak.
pendeta. Wah, Ya. memberi maksudnya Ya karena diberikan nama, berarti ada yang memberi Iya. dan menerima. Kalau Nah. memang dia itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Yohanes dia berapa tidak tadi yang namamu telah engkau berikan? 17. Yohanes, iya ayat 17. 11, ayat 11 dan 12. Oke, Artinya nama Yohanes Bapa berapa? itu 17 ayat 11, nomor 11. 12. 11 tuh. KJV. Oke. King James Version. Oke. Coba Pak Pendeta baca di situ. Coba Pak Pendeta baca di situ Yohanes 17. Itu yang namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Itu tambahan. Makanya saya tanya tadi sama Pak Pendeta, apakah Bible di Indonesia dengan Bible di luar negeri itu sama apa beda? Pak Pendeta bilang sama. Tapi kenapa di sini? Coba Pak Pendeta baca itu. Coba baca itu Pak Pendeta. Coba baca. Gimana? Yohanes. Yohanes 17 nomor 11. Ini kita buka-bukaan ya. Iya, Kita- ayat Pak. ayat 13 ya. Ayat 11. Coba. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi Oke. satu sama seperti kita. Dalam bahasa Inggrisnya juga begitu. Dalam bahasa Inggris ada tidak? Ada. Ya. Yohanes berapa tadi? 17:11 John 17:8. 12 itu kan? 11 dan 12. 11. Coba baca yang 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan Oke. kepadaku. 12 coba. NKJV. Sebenarnya mau uji ini gampang. Tinggal kita lihat penentuan waktu mereka membaptis. Kalau memang ini bukan bicara nama, Yesus ini bukan nama Nah, Bapa coba sahabat. itu. Coba. Itu yang 12 coba Pak Pendeta baca. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Coba baca yang King James Version, terjemahan. Saya sudah terjemahan, coba baca. Selama aku bersama mereka di dunia, aku memelihara mereka dalam namamu, mereka yang engkau berikan kepadaku. Aku memelihara mereka dalam namamu, mereka yang engkau berikan kepadaku. Telah aku pelihara, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa kecuali anak kebinasaan itu. Ada tidak namamu yang telah engkau berikan kepadaku? Di sini ada atau tidak? Selama aku bersama mereka di dunia, aku memelihara mereka dalam namamu, mereka yang Ada atau tidak? hilang. Hilang. Selamat datang di kebenaran. Bukan jadi yang benar. Bukan, maksudnya hilang itu nggak bisa baca. Masa Anda salahkan yang ini? Ini KJV loh. Iya, nggak King James apa-apa. Version. Kenapa? Oke. Masa Anda salahkan yang ini? Nah, lalu tambahan yang di versi ini Bapak Pendeta, Jesus was baptized by John the Baptist, but Jesus did not personally baptize anyone with water during his ministry. Instead, his principal performed Baik. the baptism under his authority. Nih, Nah, sekarang yang kita Anda baca di situ. Mm-mm. Coba Anda baca ulang di situ. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Oke, selama aku bersama-sama mereka di dunia ini, aku memelihara mereka dalam namamu. Mereka yang engkau berikan kepadaku telah aku pelihara. Di sini tidak ada namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi itulah tambahan Pak Pendeta. Baik, sekarang kita buktikan di kisah Ya, para ini kan rasul. kita buktikan. Ya, cuma karena ini yang resmi, Pak. Oh iya. Makanya Indonesia makanya kita buktikan aja di kisah para rasul. Waktu Kisah para rasul bagaimana? dua- Berarti ke ya. Iya, untuk membuktikan nama itu. Kisah para rasul 2:38. Kan Yesus kan di Matius 28 kan mengatakan ayat 19, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Buka di Google situ. Matius berapa tadi Anda bilang? Matius 28. Matius 28, sahabat. Matius 28 nomor berapa? 19 ya. Oke. Oke.
Sabar. Matius 28 nomor 19. Sabar. Dan oke, kita buka di sini. Matius 28 nomor 19, bisa Pak Pendeta baca sendiri. Ya. Ini Rita Wahyu, ya. Di sini bisa Pak Pendeta baca sendiri. Bisa Pak Pendeta baca sendiri. Rita Wahyu itu siapa? Kenapa? Nanti oke. Rita Wahyu itu siapa nanti kita buktikan. Coba Anda baca. Apa ini? Para teolog barat yang Objektif. sepakat mengakui bahwa Matius 29 adalah palsu. Ya. Cederkon. Oke, kita cari tahu Rita Wahyu itu siapa. Silakan buka Google. Rita Wahyu itu siapa? Bukannya penyanyi dangdut. Bukan itu Rita Sugianto. Rita Wahyu Pak Pendeta. Coba. Bapak Pendeta suka dengar dangdut. Enggak, maksudnya nama Rita kan. Penulis dan pengajar Alkitab. Oh, pengajar. Oh, pengajar. Karena- Daripada pendeta cuma pemutar-mutar. Enggak, maksudnya kan manusia bisa salah. Oh, manusia bisa salah. Termasuk saya juga bisa salah. Yang menulis kitab Anda ini manusia atau bukan? Iya, tetapi Manusia kan atau bukan? diilhamkan oleh Allah. Berarti Ini Allah mengilhamkan orang luar negeri dengan orang Indonesia karena sama. mereka ini udah pernah percaya Alkitab. Bagaimana dia penulis apa sih itu? Iya. Riwayatnya apa sih? Coba baca. Kalau dia penulis Alkitab, kenapa dia Ahli nggak? bahasa Ibrani, sementara Pak Pendeta pun Seorang Iya. penulis dan pengajar Alkitab Ibrani. Ibrani. Nah, Secara bahasa Yesus sendiri. Yeshua baik. Hamasyah. kalau begitu, kenapa dia nggak diskusi dengan lembaga Alkitab Indonesia? Makanya saya sarankan kan, ketika bicara teks, diskusilah dengan mereka. Malah saya penasaran tuh, mau pengen nonton. Kayak contoh tadi kayak Rita ini, diskusilah dengan lembaga Alkitab Indonesia, itu saya mau nonton. Apakah mana yang benar nih? Karena selama ini lembaga Alkitab Indonesia masih terpiara, masih dipercayakan Nah, itu. itu intern Kristen itu yang mesti memberikan solusi. Coba bagaimana tanggapan Jasmine itu? Beliau mengatakan karena Matius 28 nomor 19 itu berakhir di ayat 15, 16, 17, 18, 19 itu palsu. Baik, kalau bicara begitu, pasti juga Katolik akan mengatakan itu. Karena Katolik dan Protestan aja berbeda kan. Tetapi kenapa Katolik juga mengakui itu di Matius 28? Makanya saya bilang, gitu, diskusilah Rita itu dengan lembaga Alkitab Indonesia. Bapak Pendeta harus digarisbawahi, mengakui itu belum tentu benar, mengakui itu belum tentu ada original teksnya di dalam situ. Itu hanya pengakuan. Ya, sekarang pertanyaan, apakah orang-orang lain ini tidak mengerti tiga bahasa itu sehingga Justru mereka karena mengerti Bapak Pendeta sehingga bisa menyatakan setelah menguji riset, teolog di Barat bisa mengatakan ini palsu atau tambahan gitu Bapak Pendeta. Dan kemarin juga sempat Bapak Pendeta Budi Asali, Jasmine Tonto itu juga sempat menyatakan memang ada ayat yang palsu. Bapak Pendeta Budi Asali ini menuntut ilmunya di Amerika, Bapak Pendeta. ya itu nggak apa-apa kalau mereka mengatakan begitu, karena orang-orang seperti itu udah nggak percaya Alkitab. Bukan masalah tidak percaya, karena kita meneliti Bapak Pendeta. Iya, karena dulu mereka percaya, terus mereka bilang palsu. Nah, kalau mereka kayak bilang kan mereka jago nih, kenapa nggak mereka langsung tanya ke Lai, bikin seminar atau apa? Kalau saya bisa membuktikan bahwa palsu ada di dalam Bible itu bagaimana? Baik, kecuali kalau bisa dari lembaga Indonesia itu diundang orang-orang Dari lembaga, LAI sendiri. iya, dan diskusi, baru saya percaya, karena mereka selama ini dipercayakan oleh Tuhan. Anda percaya LAI? Ya bukan percaya, sebenarnya bukan percaya LAI, tapi percaya Tuhan Ragu. memakai mereka, kecuali Itu ragu. Apakah Pak Pendeta percaya LAI? oh baik, percaya. Oke, percaya, kita buktikannya. Oke. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ya kalau saya kan nggak terlalu ngerti bahasa ini, makanya saya bilang lebih bagus kalau dengan mereka. 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5. Buka yang Alkitab Sabda.
Sabda. Yang mana? Ini. Terang itu. Buka di Google. Buka Ini yang memang Alkitab Sabda. ini bukan sabda ini. Iya, buka ini. Yang paralel, yang Sabda ini. Versi paralel. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Paralel. Klik, dia tampilannya begini. Terang itu bercahaya di dalam 1 Yohanes kegelapan. 5 nomor 7. 5 nomor 7. 1 Yohanes 5 nomor 7, itu nomor 5. Oh, kata Dari apa nggak mas? keriting ini kalau ternyata. Bisa nggak begini? Klik begini, 1 Yohanes 5 nomor 7. Coba Anda buka situ. 1 Yohanes 5 nomor 7. Yohanes. Yang Ini paralel ada. itu dapat? Ini Mana saya lihat. Nah, ini yang paralel. Coba klik. Klik situ. Oke, baca isinya. bisa digedein aja. Tidak bisa di itu. Bisa begini. Agak di ini dulu. Oh, ini dulu ya, pakai terjemahan ke bahasa Melayu Indonesia. Mana? Coba kembali. Ya ini kan begini, kasih besar begini saya itu. 1 Yohanes 5 nomor 7. Baca. Lalu 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Oke. Di atas itu ada catatan tafsiran. Coba ke atas. Tafsiran catatan. Ah, klik. Buka Yerusalem. Yerusalem. Coba. Kembali. Di sini catatan mana? Buka Yerusalem. Klik Yerusalem. Mana? Baca itu. Isinya apa situ? Bagian ini tidak dapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyair dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani, karena bagian ini pasti tidak asli. Persamaan kata tidak asli apa? Palsu. Jika Palsu. Selamat datang di kebenaran. Asyhadu. Tapi nggak apa-apa. Nah, maksudnya nggak apa-apa. Masa Anda sudah dibuktikan pakai itu, coba Alkitab Sabda itu LAI loh. makanya saya bilang, kecuali dari orang LI yang datang yang diskusi gitu baru. Wih, ini sudah dibukti di depan mata loh. Iya, makanya kan selama ini belum ada yang bisa diskusi dengan Coba. mereka. Oke. Rencananya. Oke, coba. Pak Pendeta kan tadi bilang percaya LAI. Coba Pak Pendeta di situ, coba Pak Pendeta saya minta sekali lagi buka di Google itu Quran surat Al-Baqarah atau QS nomor 2. QS nomor 2. Ayat 7. QS 2 ayat 7. QS 2 ayat 7. QS 2 Ayat 7. ayat 7. Apa yang dikatakan di situ Al-Baqarah itu? QS mana ini? Nah, itu Al-Baqarah Yes. itu sudah itu. Coba. Bukan. Ini QS. Al-Baqarah lah, tulis Al-Baqarah ayat 7. Al-Baqarah
spasi 7. Al-Baqarah pakai kaya. Ya, Al-Baqarah spasi 7. spasi 7. Oh ada Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 7. Ya. Berisi teks Di bawah situ, Arab. klik yang di bawah itu. Nah, baca terjemahan apa itu? Allah telah mengunci hati 9, dan 9, pendengaran 9. mereka. Coba kembali. Hah? Sabar. Mana? Coba ini. Oke. Coba baca itu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Mereka mau menipu Allah dan orang-orang beriman, ternyata mereka menipu Diri sendiri tanpa mereka sadari. Anda sadar tidak? Dari tadi Anda mengatakan Anda percaya bahwa LAI itu. Saya sudah membuktikan pakai LAI, tapi ternyata Anda menolak. Anda mau orang LAI sendiri yang datang kepada Anda. Bukan datang. Maksudnya kan selama ini orang Kristen percaya ini Alkitab sepenuhnya kebenaran kan, sama seperti saya. Nah makanya ketika ada orang-orang yang mengkritik Alkitab, kenapa mereka sendiri nggak mau diskusi gitu? Kalau perlu bikin forum terbuka supaya jemaat bisa melihat, seluruh Kristen bisa melihat. Apa gunanya kita punya akal? Nah makanya itu kan salah satu pembuktian. Tidak, saya tanya apa gunanya kita punya akal? Punya akal ya. Kalau mau bilang akal juga orang lain juga memakai apa? Mereka pintar-pintar juga. Iya. Artinya Saya tanyakan apa gunanya kita ini punya akal? Ya untuk berpikir. Untuk berpikir. Terfikirkan nggak tadi? Alkitab Sabda saya sudah buktikan sama Anda. Anda sendiri yang menjawab bahwa itu adalah ayat palsu. Tertulis di dalam kitab suci Anda sendiri bahwa itu adalah ayat palsu, tetapi Anda masih menyangkal. Makanya Anda sudah disinggung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 9. Mereka mau menipu Allah dan orang-orang yang beriman, ternyata mereka menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Pak Pendeta sadar tidak? Apa yang tadi Pak Pendeta? Coba. Saya bilang sadar. Sadar. Makanya cuma itu aja, buktikan kalau itu memang benar. Kan sudah saya buktikan tadi. Ini hanya catatan pinggiran. Bagian ini tidaklah asli. Persamaan kata. Pak, kalau mau bilang begitu maaf juga, banyak juga kan orang mengkritik seperti itu. Tetapi kan yang inti poin dari semua ini, diskusilah dengan mereka. Oke. Kita bikin seminar gitu kan. Apa Anda percaya Bapa, Firman, Roh Kudus 3 di dalam 1? Iya, karena bicara gelarnya itu 3 dalam. Bapa, Firman, Roh Kudus 3 dalam 1. Anda percaya itu? Iya. Ketika 3 di dalam 1 itu namanya satu-satunya apa satu kesatuan? Karena kalau bicara tentang ketiga-tiganya ya, iya, itu satu kesatuan. Ingat-ingat baik-baik ya, jangan dulu kita lari kemana-mana. Iya. Bapa, Firman, Roh Kudus ketiganya satu. 3 di dalam 1 itu namanya satu-satunya apa satu kesatuan? Kalau Bapa, Firman, Roh Kudus itu bicara kesatuan. Kesatuan, satu kesatuan. Iya, satu kesatuan. Satu kesatuan dan satu-satunya sama apa beda? Nah, satu-satunya itu berbicara tentang Allah. Allah sabar itu dulu, sabar dulu. Satu kesatuan dan satu-satunya sama apa beda? Beda. Beda. Mana yang betul? Yang betul dua-duanya. Karena satu-satunya Bapak baik. Pendeta. Karena kalau bicara kesatuan itu bicara One and only. Oke, kalau bicara kesatuan itu yang saya maksud gelarnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kalau bicara satu-satunya itu Allah yang benar cuma satu. Itu nggak ada dua, nggak ada tiga. Itu maksudnya. Tidak. Satu-satunya sama satu kesatuan Beda. beda. Yang benar yang mana? Dua-duanya. Kalau kita bicara, karena di Alkitab menjelaskan semua dua-duanya. Karena kalau bicara kesatuan itu bicara gelarnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu kan berbeda. Tetapi bicara kealahan ya cuma satu-satunya itu benar juga, di Alkitab juga menuliskan itu. Hanya Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu. Coba Anda buka Ulangan, coba Anda buka di situ, sama-sama kita buka. Kita buka Ulangan 6 nomor 4. Ulangan 6 nomor 4. Dengarlah hai Israel, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke. Buka Markus 12:29.
Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengan hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Buka Al-Ikhlas ayat 1. Sama juga, aku pernah dengar ayat itu. Al-Ikhlas ayat 1 apa bunyinya? Tuhan Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu itu Esa. Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Esa, Betul. Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa, betul? Betul. Anda dapat pengajaran dari mana Tuhan 3 di dalam 1? Nah itu, saya nggak pernah bilang Tuhan 3. Di mana itu? Tadi Anda mengatakan dua-dua betul. Anda menipu diri Anda sendiri. Nah, kalau- Satunya dan kesatuan. Nah kalau Satu oke, kalau bicara Tuhan 3 itu nggak betul. Yang saya maksudkan kesatuan itu bicara gelar Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan berarti tiga-tiganya ini Tuhan, enggak. Oke. Bapa dan Yesus sama apa beda? Beda. Bapa dan Yesus, kan Yesus itu bicara nama. Bapa dan Yesus sama apa beda? Yesus yang kedak Allah ya beda. Beda. Iya. Ada ayat tidak bunyi di dalam Bible Bapa punya hidup sendiri, Yesus punya hidup sendiri. Nah, yang saya maksud bedakan karena kalau bicara tentang Jangan. hari kiamat, Ini ayat yang di dalam Bible. Ada tidak ayat di dalam Bible Anda Bapa punya hidup sendiri, Yesus punya hidup sendiri? karena anak itu di dalam dunia, makanya kan dia berdoa kepada Bapa, itu yang membedakan. Saya tidak tanyakan itu, yang saya tanyakan ada tidak ayat di dalam Bible Anda Bapa punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri? Iya. Ada. Oh, Berarti sendiri-sendiri mereka. iya. Berarti ada berapa? 2. Ada 2. Oh, Oke. Sama apa tidak? beda. Kan anak dan Bapa itu beda. Beda. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Bapa, Bapa. Berarti anak bukan Tuhan langit dan bumi. bukan. Bukan Yesus, bukan Tuhan. Yesus Bukan. di bumi bukan Tuhan sebagai manusia. Yesus di bumi bukan Tuhan. Iya, karena Dia di mana baru dia Tuhan? karena dia pada dasarnya Tuhan. Eh, Iya. Makanya kan Bapak Pendeta, Yesus bicara Yesus itu menjadi Tuhan itu ketika di mana? Kalau di baik, bumi ini. kalau Yesus bilang mencari Tuhan, itu dari awalnya dia sudah Tuhan. Makanya kan dia mengingatkan, akulah dia, akulah dia. kalau Bahkan- Anda mengatakan Yesus awalnya Tuhan, setelah itu Yesus jadi manusia. Ketika dia jadi manusia, dia bukan Tuhan. di dunia sebagai manusia, Dia bukan Tuhan. bukan. Berarti Yesus yang Tuhan ini pernah berhenti jadi Tuhan. Kan makanya kan yang membedakan gelar itu, Pak. Di sorga bukan berarti ketika dia turun ke dunia, sorga kosong. Kan dia dikatakan Allah itu mempunyai dua hakikat, sebagai roh dan sebagai pribadi Tuhan tinggalnya di mana? di sorga. Surga itu ciptaan atau bukan? Itu dia Alkitab menjelaskan. Surga itu ciptaan atau bukan? Kalau bilang tempatnya dia ya dia Ciptaan menciptakan, iya. Surga itu ciptaan atau bukan? Iya, dia menciptakan. Sebelum Tuhan menciptakan surga, Tuhan tinggal di mana? Itu nggak dijelaskan di Alkitab. Jadi PR. Iya, karena dikatakan kan dia dikatakan di awal. Coba pelan-pelan. Dia Tuhan- dikatakan iya, Tuhan tinggalnya di mana? Coba pelan-pelan kita Baik. pelan. Sambil makan, Mas. di Tuhan sorga. tinggal di sorga. Sorga ciptaan atau bukan? Kalau dikatakan ciptaan, iya. Ciptaan. Sebelum Tuhan menciptakan sorga, Tuhan tinggal di mana? Alkitab menjelaskan sebelum segala sesuatu dia udah ada. Tempat tinggal nggak dibilang. Dia udah ada. Sebelum Berarti dia tidak ada tempat sebelum surga diciptakan. iya, karena sebelum segala ada sesuatu dia Oke. udah ada. Ketika Anda membuat rumah, Pak Pendeta buat rumah, Pak Pendeta tinggal di dalam rumah itu yang Pak Iya. Pendeta buat ya. Berarti rumah lebih besar dari Pak Pendeta atau Pak Pendeta lebih besar daripada rumah? Kalau bicara rumah ya rumah lebih besar. Ketika Tuhan menciptakan surga dan Tuhan tinggal di dalam surga, betul? Heeh. Berarti surga dengan Tuhan siapa yang lebih besar? Nah, makanya kan ada Tuhan. dikatakan dua hakikat, sebagai roh dan sebagai pribadi. Sabar, al-hakikat tu bila syariat batilan, hakikat tanpa syariat batil. Iya, Jangan kalau dulu berbicara. Apa itu hakikat? Pendeta tahu. dia mempunyai dua hakikat itu, Apa itu hakikat? keberadaannya, Apa itu hakikat? keberadaan dia sebagai roh dan sebagai pribadi. Yesus dan Bapa satu hakikat apa beda hakikat? Waktu Yesus di dunia sebagai anak Allah ya beda, Beda hakikat. anak dan Berarti Bapa ada berapa hakikat? dua, Dua hakikat. beda karena beda itu kan anak dan Bapa itu, Oke, anak dan Bapa itu. Berarti Yesus di dunia bukan Tuhan. bukan, Yakin bukan Tuhan. Bukan Tuhan. iya karena sebagai manusia Berarti dikatakan. Yesus di dunia punya Tuhan. Punya Siapa Tuhannya? Bapa, Bapa. Bapa ya. Tuhan Pak Pendeta nama siapa? Yesus. Iya, karena kan di Yohanes 17 ayat Tapi kan 3 Yesus itu turun sebagai Iya. manusia, Bapak, berarti seharusnya bukannya makanya kan Tuhan. Kristen percaya dua, dia Harusnya sebagai Bapak, iya, begitu dia turun hanya sebagai manusia, makanya logikanya dikatakan demikian. Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Juru selamat inilah yang dikatakan manusia. Kenapa saya katakan Yesus itu adalah Tuhan? Karena nama Bapa itu adalah Yesus.
Makanya yang membedakan itu Oke. Bapak dan anak. Kita cemilan dulu Pak Pendeta. Makan. Bang, mari makan Bang. Masalah saya ada. Kita sama pendeta sama jemaat. Itu yang membedakan sebagai Tuhan juru selamat. Tapi tadi Bapak Pendeta mengatakan begitu turun ke bumi Yesus itu bukannya Tuhan, anak Iya, Tuhan. kan di Alkitab menjelaskan loh, Allah turun ke dunia sebagai manusia. Nah, itu yang dibilang juru selamat. Iya, sebagai manusia dengan penamaan Yesus. Iya, Berarti Yesus itu manusia, iya di dunia manusia. bukannya Tuhan. Bukan, itu yang dibilang juru selamat. Lalu Bapak Pendeta Ya, yang di sorga. meyakini Tuhannya itu bernama Nah, Yesus. iya, karena makanya kan saya bilang, karena orang ketika bicara Yesus hanya terfokus kepada anak Allah itu yang namanya Yesus. Padahal Yesus itu bicara nama. Karena nama Allah itu adalah Yesus, itu maksudnya. Makanya Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Oh my goodness, amazing. Ya, tapi thank you Bapak Pendeta, dihargai. Bapak Pendeta punya penjelasan dan pengajaran.